Ada orang yang datang ke dunia bukan untuk hidup lama, tapi untuk menyalakan sesuatu. Joan of Arc adalah salah satunya. Kalau kamu penasaran kenapa api itu tidak pernah padam, tonton video ini sampai selesai. Joan of Arc lahir pada tahun 1412 di sebuah desa kecil bernama Domremy, Prancis. Ia bukan bangsawan, ia bukan putri kerajaan. Ia bahkan tidak bisa membaca atau menulis dengan lancar. Ia hanya seorang anak perempuan desa yang setiap hari membantu orang tuanya menjaga ternak dan bekerja di ladang. Desanya kecil dan sunyi, tapi dunia di luar sana sedang terbakar oleh perang. Prancis hampir runtuh, Inggris menguasai banyak wilayah, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Di usia sekitar 13 tahun, hidup John berubah. Suatu siang, saat ia berada di ladang, John melihat cahaya terang di antara pepohonan. Ia mengaku mendengar suara yang tidak berasal dari dunia ini. Suara yang ia yakini berasal dari malaikat Mikael dan para santo. Suara itu tidak berbicara tentang kenyamanan. Ia berbicara tentang perang, tentang penderitaan bangsanya, dan tentang tugas yang harus ia lakukan. Awalnya John takut. Ia mencoba mengabaikan suara itu. Namun, suara itu terus datang, semakin jelas, semakin mendesak. Ia diberitahu bahwa dirinya harus pergi menemui Pangeran Charles dan membantunya merebut kembali tahta Prancis. Banyak orang menganggapnya gila. Seorang gadis remaja, tanpa pengalaman perang, tanpa pendidikan, namun John tidak goyah. Ia berjalan jauh, melewati desa-desa yang hancur, hingga akhirnya diizinkan bertemu dengan sang pangeran. Charles awalnya ragu, namun keyakinan John, keteguhannya, dan keberaniannya membuatnya tergerak. Ia diberi pasukan kecil, bukan karena mereka percaya penuh, tapi karena mereka ingin melihat apakah gadis ini benar-benar membawa keajaiban. Di luar dugaan, kehadiran John mengubah segalanya. Ia tidak memimpin dengan pedang, tapi dengan keyakinan. Ia berdiri di garis depan, membawa panji, bukan senjata. Pasukan yang sebelumnya takut mulai percaya. Dan kota Orleans berhasil direbut kembali. Rakyat mulai melihat John sebagai simbol harapan, sebagai tanda bahwa Tuhan belum meninggalkan Prancis. Charles akhirnya didebatkan menjadi raja. Namun setelah itu, dukungannya untuk John mulai memudar. Ia tidak lagi dibutuhkan. Dalam sebuah pertempuran, John tertangkap oleh musuh. Ia dijual kepada Inggris. John dipenjara. Ia diadili bukan sebagai tentara, melainkan sebagai penyihir. Ia dipaksa menyangkal suara yang ia dengar. Ia dipermalukan dan diancam. Namun John tidak pernah menarik kembali keyakinannya. Pada usia 19 tahun, John dibakar hidup-hidup di Rhône. Ia meninggal bukan sebagai penjahat, tapi sebagai korban ketakutan. Bertahun-tahun kemudian, pengadilan menyatakan ia tidak bersalah. Ia diakui sebagai pahlawan dan orang suci. Mereka bisa membakar tubuhnya, tapi tidak pernah bisa memadamkan api yang ia nyalakan. Karena beberapa cahaya memang lahir untuk menerangi dunia, meski hanya sebentar.